Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Farmasi 2A, angkatan 2019, akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Bahan Pengawet Benzoat pada saus tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nurali Septiani bersama teman-teman saya, Vini Nur Aini, Elsa Marlianti, Regina Nazla, Esti Lestari, dan Sinta Komariah. Dimulai dari abstrak, telah dilakukan penelitian tentang penentuan bahan pengawet benzoat pada saus tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar. Analisis dilakukan secara titrasi asam basa yang sebelumnya benzoat diekstraksi dengan pelarut dietil eter. Secara kualitatif ditemukan bahwa semua saus tomat, baik yang bermerek maupun yang tidak bermerek, mengandung bahan pengawet benzoat. Secara kuantitatif, kadar benzoat dalam saus tomat berkisar antara 600,12 dan 1271,86 mg per kilogram. Saus tomat yang bermerek mengandung benzoat lebih rendah dari batas maksimum kadar benzoat yang diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 772//per/IX/1988 yaitu 1000 mg per kilogram. Sementara itu, sekitar 33% saus tomat yang tidak bermerek mengandung benzoat melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Selanjutnya untuk pendahuluan, penggunaan bahan tambahan atau zat aditif pada makanan semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan termasuk keberhasilan dalam mensintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh. Penambahan bahan tambahan atau zat aditif ke dalam makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran. Bahan tambahan tersebut diantaranya pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, pengawet, pemanis, dan pengental. Penggunaan bahan pengawet dapat menjadikan bahan makanan bebas dari kehidupan mikroba, baik yang bersifat patogen maupun non-patogen, yang dapat menyebabkan kerusakan bahan makanan seperti pembusukan. Apabila pemakaian bahan pengawet tidak diatur dan diawasi, kemungkinan besar akan menimbulkan suatu permasalahan terutama bagi konsumen. Bahan pengawet yang diizinkan hanya bahan yang bersifat menghambat, bukan mematikan organisme-organisme pencemar. Oleh karena itu, sangat penting diperhatikan bahwa penanganan dan pengolahan bahan pangan dilakukan secara higienis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Vini Nur Aini. Salah satu bahan sering digunakan dalam makanan adalah asam benzoat atau C6H5COO. Digunakan untuk bahan makanan yang bersifat asam seperti saus tomat. Bahan ini bekerja sangat efektif pada pH 2,5 sampai 4,0. Untuk mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri, mekanisme penghambatan mikroba oleh benzoat yaitu mengganggu permeabilitas membran sel, struktur sistem genetik mikroba, dan mengganggu enzim intraseluler. Benzoat yang umum digunakan adalah benzoat dalam bentuk garam minyak karena lebih mudah larut dibanding asamnya. Dalam bahan pangan, garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif yaitu bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Bentuk ini mempunyai efek racun pada pemakaian berlebih terhadap konsumen, sehingga pemberian bahan pengawet ini tidak melebihi 0,1% dalam bahan makanan. Apabila tubuh mengkonsumsi bahan pengawet secara berlebih, dapat mengganggu kesehatan, terutama menyerang saraf. Telah dilakukan penelitian tentang pemberian natrium benzoat kepada tikus mencis selama 60 hari secara terus-menerus dan dilaporkan bahwa pada pemberian benzoat dengan kadar 0,2% menyebabkan sekitar 6,67% mencis putih terkena radang lambung, usus, dan kulit.
Sedangkan pada pemberian kadar 4% menyebabkan sekitar 40% tikus mencit menderita radang lambung dan usus kronis serta 26,6% menderita radang lambung dan usus kronis yang disertai kematian. Analisis benzoat pada saus tomat dilakukan secara titrimetri yang sebelumnya diekstraksi dengan diethylester. Untuk materi dan metodenya, untuk bahan, material yang digunakan adalah sampel saus tomat bermerek dan tanpa merek yang diambil secara acak di pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Denpasar. Di samping itu juga digunakan bahan-bahan kimia lainnya seperti NaCl, NaOH 10%, dan HCl 5%, H2C24, diethyl ether, FeCl3, NH3, H2SO4, serta sarin, dan indikator fenolftalein atau PP. Untuk peralatannya, peralatan yang digunakan untuk analisis adalah neraca analisis, gelas beker, labu Erlenmeyer, pipet volume, uret, labu ekstraksi pelarut, gelas ukur, pipet tetes, pemanas listrik, penanas air, dan peralatan penunjang lainnya. Selanjutnya disampaikan oleh Elsa Marlianti. Selanjutnya ada cara kerja. 1. Uji kualitatif. Larutan asam benzoat hasil ekstraksi tersebut diambil sebanyak 10 ml dan ditambahkan larutan NH3 sampai larutan tersebut menjadi basa. Larutan tersebut kemudian diuapkan di atas penanas air, residu yang diperoleh dilarutkan dengan air panas dan disaring. Selanjutnya ditambahkan 3-4 tetes FeCl3 0,5%. Adanya endapan yang berwarna kecoklatan menunjukkan adanya asam benzoat. 2. Uji kuantitatif. Larutan asam benzoat hasil ekstraksi dipipet sebanyak 10 ml dengan pipet volume. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 25 ml. Larutan tersebut ditambah 2-3 tetes indikator PP dan selanjutnya dititrasi dengan larutan NaOH yang telah dibakukan dengan larutan asam oksalat sampai terjadi perubahan dari tidak berwarna menjadi merah muda yang stabil selama 15 detik. Volume larutan NaOH yang digunakan dicatat. Pengulangan titrasi dilakukan masing-masing 3 kali. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. 1. Uji kualitatif. Untuk mengetahui apakah saus tomat yang dipilih sebagai sampel mengandung bahan pengawet benzoat atau tidak, dapat dilakukan dengan menguji ekstraknya dengan reaksi FeCl3. Hasil analisis uji kualitatif tersebut disajikan pada tabel berikut. Sampel A sampai C adalah saus tomat yang bermerek, sampel D sampai M adalah saus tomat yang tidak bermerek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Regina Najla. Data yang ditunjukkan oleh tabel 1, maka dapat diketahui bahwa semua saus tomat baik yang bermerek maupun tidak ternyata semuanya memberikan uji positif. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan yang berwarna kecoklatan setelah direaksikan dengan reaksi FeCl3 0,5%. Hal ini berarti bahwa semua sampel saus tomat mengandung bahan pengawet benzoat. Uji kualitatif ini dilakukan adalah untuk mengetahui ada tidaknya benzoat pada saus tomat tersebut. Reaksi yang digunakan pada uji kualitatif ini adalah FeCl3 yang dapat membentuk endapan berwarna kecoklatan. Bila bereaksi dengan benzoat, endapan yang terbentuk tersebut adalah besi 3 benzoat, FeC6H5COO3, Fogel 1956. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. 3C6H5COOH ditambah FeCl3 menjadi FeC6H5COOH3 ditambah CH3HCl. Yang kedua, uji kuantitatif. Semua sampel saus tomat yang telah diekstraksi dengan
Dietil eter dititrasi dengan larutan NaOH 0,0504 mol per liter. Setelah dilakukan perhitungan secara kuantitatif, maka kadar benzoat yang ada dalam setiap sampel saus tomat disajikan dalam tabel 2. Sampel A sampai C adalah saus tomat yang bermerek, sampel D hingga M adalah saus tomat yang tidak bermerek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Esti Lestari. Selanjutnya, tabel 2 menunjukkan bahwa kadar benzoat dalam semua sampel saus tomat bervariasi antara 600,12 per 1271,86 mg dan kilogram atau kilogram. Melihat hasil analisis benzoat yang ada dalam saus tomat tersebut, ternyata ada beberapa saus yang mengandung benzoat melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Kemenkes per abad 1988 maupun SNI 013541 1994 yaitu 1000 mg. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa saus tomat yang bermerek atau sampel A, B, dan C mengandung pengawet benzoat jauh lebih rendah dari batas maksimum atau 600,12 716,32 mg. Sedangkan ada 3 jenis saus yang tidak bermerek mengandung pengawet benzoat melebihi batas maksimum yang diperbolehkan, tapi selebihnya masih berada hanya sedikit di bawah 1000 mg. Dengan kata lain, bahwa sekitar 31,22% dari sampel saus tomat yang mengandung pengawet benzoat melebihi batas maksimum. Selanjutnya, penggunaan pengawet benzoat yang ditemukan pada saus tomat yang tidak bermerek melebihi dari kadar maksimum yang diperbolehkan menunjukkan bahwa beberapa kemungkinan yang mendasari hal itu seperti 1. Kurangnya kontrol terhadap produsen karena produknya tidak memiliki izin Depkes RI. 2. Ketidaktahuan produsen terhadap efek yang ditimbulkan oleh benzoat yang melebihi terhadap orang yang mengkonsumsinya. 3. Adanya keinginan produsen agar produknya awet dalam kurun waktu cukup lama, sehingga penambahan bahan pengawet tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya disampaikan oleh Sinta Komaria. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saus tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar, baik yang bermerek maupun tidak, semuanya menggunakan bahan pengawet benzoat yang ditunjukkan oleh uji positif terhadap uji kualitatif. Yang kedua, kadar benzoat pada saus tomat berkisar antara 600,12 sampai 1271,86 mg per kilogram. Yang ketiga, saus tomat yang bermerek mengandung benzoat yang lebih rendah dari batas maksimum kadar benzoat yang diperbolehkan. Sementara itu, sekitar 33% sampel saus tomat yang tidak bermerek mengandung benzoat melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Ini adalah jurnal yang kami ambil yang berjudul Analisis Pengawet Benzoat pada Saus Tomat yang beredar di wilayah Kota Denpasar oleh IM Siaka, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Bukit Jimbaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan apabila ada yang ingin bertanya, sebutkan nama dan NIM. Izin bertanya.
Ya, silakan. Selain asam benzoat, zat apa yang sering digunakan sebagai pengawet? Silakan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab. Saya Vini Nuraini izin menjawab pertanyaan dari Widya. Selain asam benzoat, apa yang dapat digunakan dan aman? Itu asam sitrat. Bagaimana Widya? Mengerti. Terima kasih, Vini. Baik, sama-sama. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya. Ya, silakan. Saya Suryati dengan NIM 19040101010. Kenapa asam benzoat jika direaksikan dengan FeCl3 membentuk endapan kecoklatan? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ayah Suryati. Kenapa kenapa asam benzoat ketika ditambahkan FeCl3 akan membentuk endapan? Itu terjadi karena adanya reaksi ikatan antara 3 buah ion benzoat dari asam benzoat dengan ion feri atau Fe3+ dari feriklorida atau FeCl3 yang membentuk senyawa helat feri tribenzoat dengan 3 molekul asam klorida. Bagaimana Suryati, apakah sudah cukup jelas? Sangat memuaskan, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.